Jangan pandang remeh Eddie Howe. Meski karirnya sebagai pelatih baru sumur jagung, namun ia sudah berhasil mencatatkan beberapa prestasi hebat di Inggris. Belum banyak tim yang pernah ia tangani, namun kamu harus melihat hasilnya. Eddie Howe bisa dikatakan adalah seorang tukang reparasi tim bobrok menjadi tim yang melaju kencang bersaing dengan tim-tim papan atas. Suka tidak suka dengan cara bermain yang ia terapkan, Eddie Howe telah berjasa dengan membawa Newcastle United kembali pada jalur kejayaannya di Liga Inggris setelah penantian panjang klub tersebut. Newcastle United berada di zona degradasi ketika Eddie Howe ditunjuk pertama kali sebagai pelatih kepala pada 2021. Dampak signifikan pun langsung terjadi setelah kedatangannya. The Magpies berhasil menjauh dari zona degradasi dan finish di peringkat 11 klasemen. Kemudian hanya semusim berselang, Eddie Howe langsung berhasil membuat Newcastle United finish di peringkat 4 besar Premier League dan memastikan diri untuk bermain di Liga Champions musim depan. Tapi bagaimana cara Eddie Howe bisa membawa tim yang nyaris degradasi hingga menembus 4 besar klasemen dan lolos ke Liga Champions dalam waktu yang begitu cepat? Begini ceritanya. Eddie Howe adalah pelatih yang ditempa dari dasar. Karir Eddie Howe tidaklah secemerlang Pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp, malah jauh jika dibandingkan dengan dua pelatih hebat itu. Eddie Howe adalah pelatih yang pernah membawa Bournemouth turun ke Championship, meski bersamanya pula Bournemouth naik ke Premier League. Sebagai pelatih Bournemouth, Howe berhasil membuat timnya itu 3 kali promosi dari League 2 ke League 1, kemudian League 1 ke Championship, dan dari Championship ke Premier League. Bahkan mereka bisa langsung naik ke Premier League hanya setahun setelah mereka promosi dari League 1 ke Divisi Championship. Jadi kalau bicara soal degradasi, kemudian promosi, kemudian degradasi lagi, dan kemudian promosi lagi, Eddie Howe sudah kenyang. Saat melatih Bournemouth selama beberapa tahun, Eddie Howe dipuji karena ia bisa memaksimalkan skuad yang ada dengan dana anggaran yang terbatas pula. Ia mendapatkan pujian saat itu karena The Cherries tampil menawan. Namun salah satu kekurangannya secara taktik saat itu adalah kegagalannya untuk membuat pertahanan yang baik, berbeda dengan kemampuan mereka saat menyerang. Pada Premier League musim 2016-2017 misalnya, yang sebenarnya adalah musim terbaik Eddie Howe ketika melatih Bournemouth, karena berhasil membawa The Cherries finish di peringkat 9 klasemen Premier League. Saat itu Bournemouth berhasil mencetak 55 gol, namun jadi minus, karena juga ada kebobolan 67 gol. Bahkan mereka menjadi tim paling banyak kebobolan di antara tim 10 besar di klasemen akhir. Setelah 5 musim di Premier League, Bournemouth akhirnya kembali degradasi pada musim 2019-2020. Dan di akhir musim itu, Howe memutuskan untuk pergi, karena menilai bahwa saat itu adalah saat yang tepat bagi The Cherries untuk memulai perubahan. Cara Eddie Howe jadikan Newcastle United lebih baik. Setelah hampir degradasi pada musim 2021-2022, Newcastle United mendapatkan pemilik baru, yaitu Public Investment Fund, dan menunjuk Eddie Howe untuk menggantikan Steve Bruce sebagai pelatih. Sejak itu, Newcastle memiliki wajah dan ambisi baru. Pelatih asal Inggris ini akhirnya menerima pinangan Newcastle United dan menjadi seorang pemimpin di era baru The Magpies pada pertengahan musim 2021-2022. Eddie Howe mampu memberikan pencapaian positif dengan berhasil membawa The Magpies lolos dari jeratan degradasi dan finish di posisi 11. Namun tidak banyak yang berpikir bahwa mereka akan berubah secepat ini. Hingga paruh musim Premier League musim 2022-2023 berjalan, The Magpies cukup mengejutkan dengan bertengger di posisi 3 klasemen sementara, bersaing dengan Manchester United dan Tottenham Hotspur di posisi 5 besar. Semua ini tentu tak lepas dari peran Eddie Howe. Eddie Howe sadar bahwa pekerjaannya di Newcastle jauh lebih berat daripada di Bournemouth. Tapi ia mau belajar atas segala kritik tentangnya, apalagi ia dinilai tak bisa membangun pertahanan. Hal itu terlihat dari Newcastle yang saat ini berhasil menjadi tim dengan catatan paling sedikit kebobolan, sama dengan angka yang diperoleh Manchester City sang juara Premier League, yaitu hanya 33 kali kebobolan. Kebobolan paling sedikit bukan menandakan bahwa Newcastle United adalah tim yang bertahan dan cenderung memainkan bola lebih banyak di belakang. Menurut WhoScored, sebanyak 40% rata-rata pemain Newcastle memainkan bola di area tengah, 33% di daerah lawan, dan hanya 27% di wilayah pertahanannya sendiri.
Statistik itu menunjukkan bahwa Newcastle lebih sering bermain di lini tengah sampai ke area lawan ketimbang di daerah pertahanan mereka sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa Howe masihlah sama dengan ketika ia menukangi Bournemouth. Bedanya, kini ia lebih berkembang sebagai pelatih. Bukan hanya karena uang juragan Newcastle. Pencapaian Newcastle bisa berlaga di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir adalah sebuah pencapaian besar. Hanya 19 bulan setelah pemiliknya membeli klub yang terancam degradasi tersebut. Eddie Howe ditunjuk menangani Newcastle United sejak November 2021. Sejak saat itu, ex-pelatih Bournemouth itu langsung memberikan dampak instan untuk Newcastle. Dari yang tadinya berkutat di papan bawah, jadi tim yang disegani di Premier League. Jika dilihat secara lebih luas, prestasi Newcastle kini mungkin dikarenakan oleh pengambil alihan klub oleh Saudi Arabia Public Investment Fund. Kucuran dana lancar membuat mereka bisa merekrut pemain muda potensial sekelas Sven Botman ataupun Alexander Isak. Meskipun itu memang benar, tapi itu bukanlah alasan utama mengapa tim yang dibesut Eddie Howe melambung di Liga. Chelsea contohnya, pemilik baru dan royal dengan menghabiskan banyak dana, tapi tak memiliki pelatih yang tepat untuk menakodai tim. Sedangkan Newcastle United, mereka punya Eddie Howe, yang mampu memimpin tim dengan baik. Eddie Howe membuat timnya memiliki kemampuan fisik yang sangat tangguh, salah satu yang paling kuat di Premier League. Work rate, mobilitas, dan keuletan para pemainnya di atas lapangan hijau memungkinkan anak asuh Eddie Howe secara konsisten melancarkan pressure. Dan dengan itu pula, skuad yang dibesut Eddie Howe itu mampu membuat lagu Liga Champions akan berkumandang lagi di St. James Park musim depan. Eddie Howe mengatakan bahwa ia akan mengutamakan kualitas daripada kuantitas saat ia melakukan perekrutan pemain untuk mempersiapkan Newcastle menghadapi Liga Champions musim depan. Dengan kepastian itu, Newcastle akan memberikan tuntutan baru pada skuad yang telah didukung oleh suntikan dana lebih dari 250 juta pound sterling sejak pemilik klub yang didukung oleh Arab Saudi mengambil alih pada Oktober 2021. Namun Eddie Howe yang telah dipuji atas rekrutannya mengatakan tidak akan ada pengeluaran besar-besaran saat ia sekali lagi mencari target transfer untuk Newcastle. Siap bersaing untuk menjadi juara. Eddie Howe dalam konferensi pers menegaskan bahwa keberadaan Newcastle saat ini bukan untuk menjadi populer, tapi untuk bersaing. Kami di sini bukan untuk menjadi populer dan untuk membuat tim lain menyukai kami. Kami di sini untuk bersaing dan untuk bersaing. Anda harus memberikan segalanya untuk mencoba dan mendapatkan hasil yang positif, kata Eddie Howe dilansir dari situs resmi klub. Sejauh ini perkataan Eddie Howe ada benarnya. Jika melihat penampilan The Magpies yang kian hari kian menanjak, mereka juga melakukan segalanya untuk meraih kemenangan. Barangkali lewat perjuangan tanpa henti dan serangan bertubi-tubi itulah Newcastle seolah mengirim sinyal yang menandakan bahwa mereka siap untuk bersaing memperebutkan trofi musim depan. Menarik untuk menunggu kelanjutan kisah Eddie Howe dalam membangun kembali Newcastle United menjadi salah satu kekuatan di Premier League. Tak hanya musim ini, namun juga untuk musim-musim berikutnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.